Siswa? Siswa? Semansa? Tepuk semansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami untuk memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya dan biasa sebagai moderator pada pagi hari ini. Dan di kelompok saya ada 3 presentator yang akan menjelaskan cara membuat asam kita dari limbah air kelapa. Tentu saja pada presentator pertama dipersilakan untuk membacakan hasilnya. Penggunaan alat yang pertama pipet tetes, yang kedua spatula, yang ketiga panci, keempat gelas, yang kelima salina, dan keempat botol. Penggunaan bahan 1 air kelapa tua 600 ml, 2 ragi tape 3 sendok makan, 3 ragi penyimpan 1/3 sendok makan, 4 cuka 2 ml, 5 gula 1/2 gula makan. Prosedur kerja 1. Saring air kelapa 600 ml dan masukkan ke panci, lalu panaskan dengan api sedang dan tambah gula 1/3 sendok makan. 2. Angkat air kelapa dan diamkan di suhu ruang. 3. Tuangkan air kelapa ke dalam 2 wadah yang berbeda dan masing-masing diberi cuka 2 ml. 4. Wadah pertama diberi ragi tape 1/3 sendok makan dan wadah kedua diberi ragi penyimpan 1/3 sendok makan. Dan yang kelima, kemudian tutup dengan plastik selama 4 hari. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di sini sebelum kami menutup presentasi, kami akan memberitahukan. Yang pertama di sini, ini adalah hasil dari percobaan asam gula yang diberi ragi tape. Di sini terdapat gelembung yang menyebabkan dia sedikit. Oke. Selanjutnya yang di sini diberi ragi penyimpan. Dia tidak terjadi penggelembungan sehingga dia tidak ada reaksi yang selalu seperti yang diberi ragi tape. Sekian presentasi. Oke, udah selesai presentasinya. Kita ada sesi tanya jawab ya. Kelompok siapa yang ingin bertanya? Ya, boleh. Berapa lama proses memasak air kelapa dulu? Sekitar 10 menit. Terus ada lagi yang ingin bertanyakan? Oke, kelompok 1. Berapa jumlah takaran ragi yang digunakan? Untuk masing-masingnya diberi 1/3 sendok makan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
kompres dan diamkan selama 3 hari untuk proses fermentasi. 8. Setelah 3 hari untuk kompres dibuka dan ditutup kembali dengan kain serbet. 9. Lanjutkan fermentasi selama 1 hari. 10. Kemudian saring larutan cuka kelapa tersebut dan masukkan ke dalam botol. 11. Larutan asam asetat siap digunakan. 12. Setelah fermentasi dilakukan, bau dari air kelapa akan berubah sangat menyengat. Dan selama fermentasi juga terdapat gelembung-gelembung reaksi. Ini adalah reaksi fermentasi dari asam asetat. Bentar dulu. Contoh dari reaksinya yaitu pembentukan dari asam asetat ya, CH3COOH plus air H2O. Jadi di sini dari alkohol dia terbentuk bereaksi dengan oksigen. Dia menghasilkan asam cuka atau asam asetat. Ya, ada sesi tanya jawab, boleh silakan kelompok siapa? Ya. Bagaimana perbedaan hasil dari pemberian ragi tape dan ragi kue? Gelembung yang dihasilkan dari ragi tape lebih banyak daripada hasil ragi fermentasi. Tapi ya sama kayak kelompok dua tadi ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Lagi yang berapa lama proses terjadi reaksi antara air kelapa dengan ragi tape? Dari counting lagi. Jadi kalau semakin lama dia akan semakin bagus ya terjadinya asam cuka itu. Ada yang ditanyakan lagi? Oh, Sekian presentasi dari kami. Saya Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalian tulis dulu kesimpulannya. Oke, boleh silakan tulis dulu di kesimpulannya. Jom. Oke, sudah kesimpulannya. Kelompok siapa yang udah siap? Yuk, berdiri. Kesimpulannya adalah jenis ragi yang bagus digunakan untuk pembuatan asam asetat atau asam cuka adalah ragi tape karena reaksi gelembung yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan ragi kue atau permipan.
tunai. Oke, kalau sudah evaluasi pembelajarannya boleh dibacakan. Siapa yang sudah? Ya. Nomor 1, pertanyaannya, bagaimana proses pembentukan asam cuka dari air kelapa? Jawabannya, campuran air kelapa dan gula yang telah difermentasikan kemudian ditambahkan cairan starter dan diaduk. Selanjutnya, difermentasikan kembali sekitar 7 hari untuk menghasilkan cuka dengan kandungan asam asetat kurang lebih 6%. Cuka disimpan dalam kondisi anaerobik untuk mencegah pembusukan oleh kondisi asam asetat atau cuka. Yang kedua, pertanyaannya, jenis ragi apa yang bagus digunakan untuk pembuatan asam cuka? Jawabannya ragi tape. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, kelompok 1. Jawabannya benar ya. Berarti asam cuka itu difermentasi dengan disaring ya, dicampur dengan gula, dipanaskan, terus ditambahkan starter atau raginya, yaitu ragi tape dan vermipan. Setelah itu didiamkan selama maksimal 7 hari atau 14 hari, itu akan menghasilkan cuka yang kadar persennya yaitu sekitar 6%. Oke, benar ya jawabannya. Terus yang kedua yaitu jenis ragi yang digunakan yang bagus adalah jenis ragi tape. Oke, sudah ngerti pembelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah, pembelajaran untuk minggu depan yaitu tentang kesetimbangan menurut pengaruh dari tekanan dan kolom ya. Kalian belajar di rumah. Jangan lupa berdoa dulu sebelum kita pulang. Guru siap. Doa mulai.